Halo semuanya, karena udah jam segini, kita mulai aja sekarang ya. Sebentar, aku adjust volume dulu. Oke, kalian udah ngecek ini belum ya soal yang aku kasih di Discord yang text channel PPT material yang ini. Aku kasih soal latihan buat session 5 kali ini. Ada yang udah buka belum ya? Udah, sip, sip, sip. Oke, nah nanti paling aku contohin nomor satu kan gampang, ini aku contohin aja, kita bahas. Terus nomor dua paling aku contohin salah satu, kayak contohnya yang MS Customer. Terus nanti barangkali dari kalian ada yang udah kerjain gitu ya, nanti baru kita bahas bareng-bareng ya jawaban kalian. Nanti bisa share di teks chat Zoom aja atau enggak di share screen juga boleh. Nanti yang kayak MS Employee, MS Kategori, MS Product, dan selanjutnya. Nah, ini kita bisa langsung masuk ke SSMS kita aja nih. Jadi ini aku udah buka SSMS, terus kalian tinggal klik New Query aja. Gitu ya, ini aku split screen deh, biar sambil bisa lihat soalnya. Sip. Nah, dari atas ya. Nah, jadi yang pertama kita pengen lakuin adalah kita create database Hehe Groceries ya. Nah, ini ya kemarin di session 3 ya. Session 3 kan kita udah bahas ya create table, create database, terus cara select, terus kayaknya kode lu juga ya. Udah ajarin juga. Jadi ini kita create database dulu aja, habis itu jangan lupa kita use karena kita pengen pakai database itu. Jadi ini aku run dulu aja. Runnya bloknya satu-satu ya, baru kita use. Gitu. Nah, sekarang kita udah berada di dalam database yang Hehe Groceries-nya. Gitu. Ini aku save dulu aja, biar kita nggak hilang-hilangan ya filenya. Taruh di download saja deh, biar gampang. Session 5. Aduh, sorry. Session 5. Save. Gitu. Oke. Dari kalian yang kalau misalnya ada yang ngikutin, terus misalnya belum nyampe sini, belum di save gitu, nanti kabarin aja ya. Terus nanti aku kasih waktu paling. Gitu. Tapi ini karena masih dikit, jadi aku lanjut lagi dulu aja untuk bikin tabel yang NMS customer-nya ya. Nah, biasa aku kan ini ada nomor soalnya ya, nomor satu, nomor dua gitu. Biasa aku kasih penggalan aja sih, kasih komen gitu. Kayak di sini kayak aku kasih komen satu, terus ini kita kasih aja dua, gitu. Nah, di sini kita pengen bikin tabel, jadi kita create table. Habis itu kita masukin nama tabelnya, yaitu adalah MS Customer. Sama formatnya kayak session 3 kemarin aku udah ajarin ya. Buka kurung sama tutup kurung, terus di dalamnya baru kita ini declare ininya, kolom-kolomnya. Jadi di sini kita udah dikasih tahu sih kolomnya ada apa aja dengan tipe data apa. Jadi contohnya ini adalah nama kolomnya yang harus ada, tipe datanya, dan juga ini deskripsinya ya. Nah, jadi di sini kita tulis aja customer ID, ini copy aja ya. Customer ID, chart. Nah, habis itu lengthnya juga harus diikutin ya sesuai soal. Char 5, habis itu di sini kita sebut aja kita pengen dia dijadiin primary key. Kayak gitu. Nah, habis itu di sini juga sebenarnya dia ada validation untuk ngecek dia tuh harus diawali dengan CU, habis itu berikutnya diikutin dengan 3 angka gitu ya. Nggak boleh lebih gitu. Nah, ini caranya gimana? Caranya itu kalau misalnya di soal kan dia bilang disuruh pakai regXP ya, tapi kalau regXP ini cuman ada di MySQL, jadi beda. Kalau MySQL tuh ini ya softwarenya, XMPP Control Panel. Sedangkan karena kita lagi ada di SSMS, nah ini kita bakal pakai like. Jadi di sini kita kasih aja cek, kita kasih constraint gitu ya. Kita pengen cek, kita sebutin lagi nama kolom yang mau kita cek, berarti customer ID. Terus kita kasih like aja. Terus di sini kita kasih depannya berarti CU. Terus berikutnya adalah angka dari 0 sampai 9 ya, 3 angka. Jadi di sini kita kasih aja 09, 09, 09. Nah, ini cara bacanya gimana? Cara bacanya itu adalah jadi ketika kita insert data di tabel MS Customer, di kolom Customer ID-nya itu datanya cuma bisa kalau dia diawali dengan CU lalu diikuti 3 angka.
Kalau misalnya dia nggak diawalin dengan CU atau dia diikutinnya lebih dari 3 angka atau kurang dari 3 angka gitu ya. Nah itu nanti dia bakal kena error. Nanti error message-nya gimana? Biasanya tuh kayak constraint violation di customer ID-nya gitu. Oke. Terus atau ini aku agak zoom out biar kalian bisa lihat. Ini atau bisa ditutup nggak sih? Nah, ini ya. Biar kalian bisa lihat. Dah. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke kolom kedua. Ini kita copy-copy aja. Customer name, varchar 50. Terus kalau misalnya cannot be empty, berarti kita pakai constraint not null. Ini kita copy paste aja ya. Ada 1, 2, 3, 4. 1, 2. Aduh, sorry. 3, 4. Nah, habis itu ini kita copy paste lagi aja. Ini customer gender. Varcharnya di sini 10. Sama ya, constraint-nya not null. Lanjut lagi customer address. Varcharnya 50 sama not null. Customer email. Varcharnya 50. Habis itu not null lagi. Dan terakhir kita ada customer DOB. DOB itu date of birth ya. Nah, di sini kita ganti jadi date. Nah, ini not null nggak usah kita hapus karena dia sama constraint-nya. Kayak gini, date. Gitu. Nah, di sini kita udah berhasil bikin tabel MS Customer. Gitu, ini kita coba run aja. Nih, kita execute. Dan dia komplit ya, tandanya dia udah jadi tabelnya. Kalau misalnya nggak yakin udah ada tabelnya atau belum, nah ini kalian bisa lihat juga aja di bagian, tadi aku tutup lagi, wait. View database. Jadi pokoknya kalau di bagian kirinya, kalau kalian nggak tutup, nah itu kalian bisa lihat di dalamnya situ udah ada DTO tables dan di dalamnya udah ada tabel si MS Customer ini. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu atau ada yang mau masih ketik Kak? Sebelum kita lanjut ke tabel berikutnya. Paling di tabel berikutnya kalau ada yang udah kerjain, aku pengen kalian taruh di chat Zoom sih. Karena formatnya sama persis ya, kayak MS Customer, cuman paling beda nama kolomnya, jumlah kolomnya. Tapi kalau misalnya format kayak validation customer ID-nya, biasanya kayak ID-nya, kayak gini. Juga sama persis caranya, paling depannya aja diganti jadi kayak EM, gitu. Nah ini, ya bagus ya. Ini Clara udah kerjain, ini aku copy paste aja dulu jawaban Clara di MS, di query aku di sini. Nah, bener ya, ini kita split screen lagi, wait. By the way, kalau suara aku patah-patah kabarin ya. Tadi barusan keluar notif network aku jelek. Nah, ini kita lihat ya di sini kita cek bener ya namanya Mas Employee sama. Terus di sini adalah Employee ID, oke. Nah ini constraint-nya dia pisah, boleh-boleh juga aja. Bener. Terus Employee Name, mhm, not null. Employee Gender 10 not null. Employee Address 50 not null. Oke, gitu ya. Gitu ini udah oke juga. Tapi setahu aku dia nggak boleh kayak gini sih. Tadi aku sempet cobain, tapi dia error waktu pas di insert values-nya aku lagi nih. Tapi nggak apa-apa, kita cobain dulu aja. Nanti kalau error kita tinggal drop table-nya aja. Gitu ya. Terus kita lanjut lagi ke MS kategori. Ini mungkin ada yang bisa taruh lagi di chat Zoom kalau ada yang mau coba. Simple sih, cuman 2 kolom. Mungkin ada yang udah kerjain belum? Aku pilih ya. Angelo kira-kira udah kerjain belum? Yang bikin tabel MS kategori. Lagi dibikin saya. Oke, oke. Oh ya. Oke, bisa dibikin dulu aja ya. Ini 2 kolom, nanti kalau udah tinggal share di chat Zoom-nya. Soalnya kalau yang bingung, tanyain juga aja. Gitu, terus mungkin berikutnya buat MS produk, ada yang udah bikin juga belum?
Mungkin yang MS produk yang share. Nah, ini Clara juga ya. Clara, oke. Ini aku copy and paste dulu aja. Jawabannya Clara. Kita cek dulu aja ya. Di MS produk benar, ini MS produk. Terus kolomnya benar, produk ID, char 5 primary key, oke. Terus, kenapa nih? Foreign key ya? Oke, ada foreign key, tapi ini apa? Oh, ini karena ini belum di. Nah, ini kenapa error? Karena kita belum bikin tabel MS kategorinya aja. Tapi ini udah benar. Constraint-nya oke, foreign key. Terus nanti ke kategori ID bener ya, sama di sini kategori ID. Terus ini on update cascade sama on delete cascade itu artinya apa? Artinya adalah ketika di tabel aslinya, di tabel MS kategorinya, kategori ID-nya ini tuh berubah, kayak misalnya di update gitu ya, dari CU001 jadi CU005 gitu. Nanti otomatis data yang jadi kolom foreign key, yang si kategori ID-nya ini, yang si kategori ID-nya ini di MS Product gitu ya, itu bakal otomatis ke update juga. Begitu juga kalau misalnya ke delete. Kalau ke delete gimana? Kalau ke delete di tabel MS Product-nya itu nanti jadinya null gitu. Ini Angelo juga udah kasih ya buat tabel MS kategorinya. Aku paste dulu aja di atasnya MS Product. Oke, ini benar ya kategori ID, char 5, primary key. Oke, kategori name, not know. Oke, paling tinggal kurang ceknya aja ya. Ini tinggal tambahin aja constraint validation-nya. Ini kita copy paste aja, kita ganti nama kolomnya jangan lupa. Sama kita ganti depannya pengennya jadinya CT. Gitu. Oke, udah bener tinggal ditambahin constraint validation buat kategorinya ID-nya aja. Terus aku lanjut lagi dulu cek yang MS product. Lanjut lagi product name varchar 50 betul sama product price in not null. Oke, sama juga. Nah, habis itu di sini juga jangan lupa kita pengen kasih constraint di primary key-nya. Jadi, oke, product ID PR. Oke, sip. Gitu ini aku save dulu aja. Dan kita run dulu ya. Tadi aku udah run MS employee belum ya? Aku lupa. Gak apa, kita run lagi aja. Kita run dari sini, kita execute. Ini kenapa nih? Oh, MS employee aku udah run ternyata. Nah, ini kita run. Dan yang MS produknya juga kita run. Constraint on index invalid. Hmm, oke. Mungkin buat penulisan foreign key-nya, coba kita cek ya. Constraint foreign key, oke. Sama ya kategori ID, referensi, sama kategori yang on update cascade, on delete cascade. Hmm, udah oke sih. Coba kalau misalnya constraint ini kita hapus ya, jadi kayak langsung foreign key aja coba kayak gini. Nah, ini aku biasanya kalau constraint itu aku kumpulin di bawah. Coba ya. Wait, kita taruh kumpulin dia gabung di bawah. Ini. Hmm. Oke. Hmm. Di sini kita coba run lagi aja. Si error already. Create constraint or index in referencing table MS Word. Hmm. Nah, coba kita cek. Udah bener sih, dan kita juga udah ada MS kategorinya ya. Ini kita coba run lagi aja. Udah ada, bener. Tapi waktu pas kita run di sini, oh, kita coba, jangan lupa kita kasih ini ya. Kita declare juga si kolom kategori ID-nya. Jadi di sini kita kasih aja kategori ID, varchar,
Habis itu lengthnya ya 5. Oke, oke kita coba run lagi aja. Kan ya? MS kategori is not the same data type. Oh, karena tipe datanya beda. Oke, coba ini kita samain aja jadi char juga. Oke, kita execute baru bisa ya. Jadi tipe datanya kalau misalnya foreign key itu ternyata harus benar-benar sama ya. Jadi walaupun ini di soalnya varchar gitu ya. Tadi kalau misalnya kita coba pakai varchar itu nanti dia error. Kenapa? Karena tipe data tabel aslinya yang kita foreign key-in yang di sini sama tabel foreign key-nya di sini itu tipe datanya tadi beda kan, satu char, satu varchar, makanya dia error. Sehingga dua-duanya ini harus kita bikin sama persis aja jadi char aja, gitu. Dan di sini kita udah berhasil juga bikin kolom MS Product, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita lanjut ke transaction header. Ini aku. Itu oh ya, aku perlu lihat yang reference. Oke, makasih. Oh, oke oke. Ini kalian ketik dulu aja ya. Aku kasih waktu sampai 20.38 ya. Ini aku agak. Kalau mau ada yang nyatat masih atasnya, kabarin ya. Oke, masih ada yang ngetik nggak nih kira-kira? Ini paling aku kasih komen-komen juga ya tadi. Barangkali kalian lupa yang ini. Itu artinya kalau kolom aslinya ke update, kolom FK otomatis ikut ke update. Dan yang satunya juga ya, kalau kolom aslinya ke delete, kolom FK otomatis ke delete. Nanti jadi kayak nol gitu.
Sama ini juga aku kasih penjelasan deh ya, biar kalian gak lupa. Karena nanti quote-nya juga aku share sih di Discord ya. Nah ini jadi catatannya kita sekalian taruh di sini aja sama komennya barengan. 0 sampai 9 ini adalah angka 0 sampai 9. Terus artinya kalau misalnya ada 3 kali gitu ya, ya tandanya dia ada 3 kali. Tapi kalau kayak gini, ini aku bilang aja X gitu ya. Ini bacanya gimana? Ini artinya adalah ada X kali dari regex sebelumnya. Gitu. Jadi ini kan regex sebelumnya itu adalah 0 sampai 9, yaitu adalah angka di antara 0 sampai 9 gitu kan ya. Kalau misalnya dia dempetan sama yang ini berikutnya, tandanya itu regex 0 sampai 9 ini ada 3 kali. Jadi dalam kata lain itu ditulis kayak gini juga bisa. Gitu. Tapi ini versi lebih singkatnya. Gitu. Oke, mungkin ini aku agak scroll ke bawah aja. Biar kita bisa lanjut ke tabel yang transaction header ya. Ini aku split screen lagi aja sama soalnya. Set. Sip. Agak lucu. Sorry. Ya. Aku yang dibuat create table MS product itu Mm-mm. nggak bisa di run. Itu katanya incorrect syntax near kayak petik terus tutup kurung gitu. Petik terus tutup kurung. Yang mana ini? Mau share screen kah mungkin? Bentar, C. Oke. Sudah bisa, C, C. Sorry. Oh, oke oke. Oke. Terus, ntar ya, ini aku split screen lagi. Nah, kita lanjut lagi ke tabel yang transaction header ya. Ini kita create tabel dulu aja. Terus kita masukin namanya transaction header. Nah, terus baru di dalamnya ini kita tulis-tulis duluin aja ininya ya, apa namanya, kolom-kolomnya. Jadi ini ada transaction ID, terus nanti kita constraint-nya kita tulis di akhiran. Char 5, primary key. Nah, ini kita pakai cek lagi aja, ini kita copy aja yang atas. Set. Jangan lupa kita ganti nama kolomnya dan depannya kita pengen TR. Jadi depannya kita ganti juga jadi TR. Terus berikutnya kita pengen ada employee ID. Employee ID ini adalah foreign key, tapi nanti ini kita bikin kolomnya dulu aja. Kayak gini ya, kita bikin kolomnya dulu. Terus nanti di constraint-nya baru yang di terakhirannya aja. Jadi di sini kita masukin employee ID char 5. Lanjut lagi customer ID, kita copy aja deh. Customer ID char 5. Lanjut lagi transaction date ya. Transaction date, date not null. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita udah tulis semua kolomnya, ini kita baru copy aja constraint yang foreign key-nya ini. Constraint-nya sama ya, ada on update delete, sorry, on update cascade sama on delete cascade. Kenapa? Karena di sini di soalnya dibilang will also be changed if the reference data is removed. Berarti ini adalah on delete cascade. Gitu. Terus ini juga then the data in transaction header will also be removed. Nah, ini adalah on delete cascade ya. Gitu. Terus ini juga ini on update-nya dari mana? On update itu dari atasnya yang ini. If the reference data is changed, then the data in the transaction will also be changed. Gitu. Ini adalah yang buat on update cascade. Dan yang ini buat yang on delete cascade. Aduh ini pop-up-nya ngalangin ya. Ya pokoknya, atau nggak aku annotate aja deh. Nih, ini ya. Gitu. Aduh. Nah, terus kita lanjut lagi di ini, foreign key-nya. Ini kita copy aja, terus kita paste. Jangan lupa kita ganti nama kolomnya, jadi employee ID, MS employee,
Terus berikutnya ini kita copy lagi aja, kita paste lagi ya. Dan kita jangan lupa ganti nama kolomnya jadi customer ID, MS customer. Set, gitu. Nah, ini kita jangan lupa kita save. Ini buat transaction headernya. Ya, ini kita coba run aja. Dan dia udah completed ya. Dia udah jadi tabel transaction headernya. Gitu. Terus lanjut lagi kita ke transaction detail. Nah, di transaction detail ini dia composite key ya. Kenapa composite key disebutnya? Karena dia primary key-nya ada dua atribut nih. Jadi di sini kita create tabel dulu aja. Kita namainnya sama transaction detail. Terus lanjut lagi kita namain kolomnya ya transaction ID char 5 primary key. Terus ini reference-nya kita terakhiran aja. Sama di sini ada juga product ID char 5 primary key. Dan terakhir ada quantity and not null. Nah, terus di sini juga dia ada constraint lagi ya. Jadi kita tambahin check, kita masukin lagi nama kolomnya quantity, itu harus lebih dari 0. Jadi more than 0. Gitu. Ya. Terus, jangan lupa constraint foreign key-nya juga ya. Jadi kan ini transaction ID dan product ID-nya itu adalah foreign key ya. Nah, ini kita harus taruh juga. Oh ya, dan kalau misalnya primary key-nya itu ada dua atribut kayak gini, itu ternyata nggak bisa satu-satu kayak gini ya, aku lupa. Makanya ini ada error. Nah, jadi gimana cara bikin composite key? Cara bikinnya itu adalah, sini kita taruh aja primary key-nya. Terus kita masukin nama kolom yang mau jadi primary key-nya di dalam kurung ini. Jadi ada transaction ID sama ada product ID. Gitu. Terus lanjut lagi baru foreign key-nya. Ini kita copy aja. Yang di atas ada dua ya. Sip. Terus jangan lupa kita ganti nama kolomnya. Transaction ID, transaction header, product ID, MS product ya. Gitu. Itu buat transaction detail. Ini aku kasih komen juga aja. Kalau composite key, dalam kurung primary key ada lebih dari satu atribut. Itu kita bawahnya. Cara bikin constraint-nya itu primary key. Habis itu di sini adalah kolomnya. Ya, aku bilang aja kolom satu, kolom 2 dan seterusnya gitu ya. Kalau misalnya dia ada 3. Gitu. Nah, ini kita run juga lagi aja. Dan dia udah komplit ya. Berhasil kita bikin transaction detailnya. Gitu. Ini kalian mungkin bisa ketik dulu aja sebelum kita lanjut ke yang tabel MS Brand ya. Itu tabel terakhir di nomor 2 yang MS Brand. Sampai sini buat create table transaction header sama transaction detail. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Yang paling aku kasih waktu ketik juga sampai 8552 deh. 852 ya. Gitu sama kalau ada yang mau ditanyain langsung tanyain aja nggak apa-apa. By chat atau on mic juga boleh.
Oke, kalau aman kita lanjut lagi ya. Ini kita split screenin lagi dulu aja. Kita lanjut ke tabel terakhir di nomor 2, yaitu adalah MS Brand. Nah, ini kita create, aduh, belum aku klik. Nah, ini kita create table aja, MS Brand. Terus masukin kolomnya ya. Jadi di sini adalah brand ID, char 5, primary key. Jangan lupa di sini ada constraint-nya juga. Jadi kita kasih di sini check. Kita copy aja. Paste, jangan lupa kita ganti nama kolomnya dan depannya. Depannya itu pengennya BR. Sini kita ganti aja jadi B. Lanjut lagi di kolom kedua itu ada brand name. Brand name, varchar 50. Terus kita kasih constraint not empty ya, not null. Nah, ini simple cuma dua kolom kayak gini aja dan nggak ada foreign key. Nah, ini kita execute aja. Dan berikutnya di nomor 3 itu kita pengen hapus sebuah tabel ya, tabel MS Brand yang barusan kita buat ini kita pengen hapus. Nah, ini mungkin buat kalian sebenarnya kalau kalian ada yang sidebarnya ya itu kalian kayak kelihatan kalau misalnya dia hapus atau enggak. Tapi ini kalau misalnya kalian kayak pengen ngetes dia tuh udah kehapus atau belum, ini aku bakal tunjukin outputnya dulu ketika dia select belum dihapus. Nah, dia muncul nih di bawahnya. Ini aku annotate aja. Nih dia muncul ya. Tapi ini ya kalau aku coba drop, ini aku coba drop table, MS brand, ini kita drop aja. Udah bener ya komplit. Nah ini waktu pas aku select lagi dia bakal error. Kenapa? Karena tabelnya itu udah hapus, udah hilang. Jadi udah nggak bisa kita select lagi. Gitu ya, itu perbedaannya. Tapi kalau misalnya kalian ada sidebar, itu juga kalian bisa langsung lihat aja di dalam dto.tables ya. Itu nanti yang tadinya ada teks MS brand gitu ya, tabel MS brand, nanti itu dia bakal hilang ketika kita di drop table. Gitu. Ini aku hapus dulu aja notate-nya. Nomor 3 simple ya, gitu aja kita drop. Terus kita lanjut lagi ke nomor 4, yaitu adalah masukin data, insert into. Yang kita udah pelajarin juga di session 3 kemarin ya. Nah, di insert into ini kita masukin aja insert into keywordnya, habis itu nama tabelnya, yaitu adalah MS Customer. Habis itu berikutnya di sini opsional, kalau kalian pengen nulis nama kolom-kolomnya boleh, tapi bisa juga kita langsung aja, biasa aku langsung aja. Cuman bedanya apa yang nulis nama kolom sama langsung? Kalau misalnya langsung itu berarti kan default ya. Defaultnya itu berarti harus sesuai dengan urutan tabelnya. Jadi contohnya misalnya ini aku select dulu aja ya si MS customer-nya. Nah, ini kalau kalian lihat ini urutannya kan customer ID dulu, customer name, customer gender, customer address, customer email, habis itu baru customer date of birth gitu ya. Nah, itu nanti kalau misalnya kita nggak initialize kolomnya di sini, nah berarti defaultnya itu adalah kita harus ikutin urutan ini, gitu. Kalau di initialize gimana? Kalau di initialize itu ngikutin urutan di initialize-nya. Jadi misalnya di initialize-nya itu adalah customer DOB dulu, terus baru customer address, terus baru customer email misalnya, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu berarti nanti ngikutin urutan yang di initialize-nya. Gitu, tapi biasa aku nggak initialize dan aku ikutin urutan default aja sih. Nah, ini kita masukin aja values-nya sesuai dengan yang udah ada di soal ya. Jadi ini kita copy-copy aja CO001. Terus customer name-nya itu adalah, aduh, kita copy. Kok nggak bisa copy sih? Wait. Dah. Dirty Terrell. Nih. Set. Lanjut lagi. Gendernya male. Lanjut lagi. Customer address-nya 77. Apa? 74, sorry. 74 Melvin Point.
Terus lanjut lagi emailnya. Eh, malah pencet email lagi ya. Ini kita copy, kita paste. Yellowpages.com dan terakhir adalah date of birth-nya ya. Dah, gitu. Nah, ini kita langsung kasih titik koma aja karena kita nggak mau masukin data lagi. Gitu ya. Nah, ini aku zoom aja. Terus di sini kita coba run. Dan dia udah ada tulisan one row affected. Nih aku annotate dulu aja nih ya. One row affected, tandanya dia udah berhasil masukin satu baris data ke dalam tabel MS Customer ini. Gitu. Nah, ini kalau misalnya aku pengen buktiin gitu ya, dia udah masuk atau belum. Ini kita select aja sih. Ini kita run. Nah, terus dia udah muncul lah. Tadinya kan cuman headernya doang. Sekarang kita udah ada satu data yang barusan kita masukin ini. Udah nambah gitu. Itu bisa di zoom gak sih? Ini tuh bisa di zoom ya? Eh, ada yang malah zoom query-nya. Ya, kayaknya resultnya nggak bisa di zoom deh. Ya gitu ya. Terus lanjut lagi ke nomor 5. Ini aku salahnya aku hapus aja karena itu cuma buat buktiin aja sih. 5 sekarang apa? Nah, ini 5 kita insert data juga, tapi bedanya ke MS Employee. Karena ini sama persis structure-nya ya, kayak nomor 4 aku pengen kalian coba kerjain nih yang nomor 5. Terus yang udah berhasil kerjain, kirim jawabannya di chat Zoom ya. Ini aku ulangin lagi aja. Tadi aku muncul lagi notif network aku jelek. Nomor 5 karena ini strukturnya sama kayak nomor 4 aku pengen kalian coba kerjain. Terus yang udah selesai, kirim jawabannya di chat Zoom ya. Buat yang nomor 5. Sama nomor 6 juga boleh deh. Karena ini kan basically cuman select all aja kan. Nah, yang 5 sama 6 deh boleh. Taruh di chat Zoom. Paling aku tunggu sampai menit 8.64 deh. Eh, kok 64? Jam 9.05 deh ya. Sekalian kalian ketik yang nomor 4 ini. Ci mau nanya yang MS Customer aku punya nggak bisa di-run. Oke. Nah, itu yang kayak aku bilang. Kayaknya kamu waktu pas bikin tabel MS Customer ini, di bagian regex-nya, di sini tuh kamu makainya yang kayak gini atau kayak gini? Yang bawa, iya kayaknya gara-gara itu deh. Karena di SSMS itu dia nggak nerima yang tutup bungkur awal ini. Dia itu nerimanya kalau dia di exam pipi. Jadi solusinya gimana? Solusinya kamu bisa drop dulu aja. Drop table MS Customer. Ini di run dulu aja, kamu drop. Kalau udah di drop, baru kamu create lagi, tapi regexnya diubah jadi kayak gini. Oke, sip. Terus nanti coba run lagi yang insert intunya ya. Nanti kabarin jadinya udah bisa atau belum. Gitu. Oke, ini Kenzi udah ngasih jawabannya buat yang nomor 5 ya. Buat yang nomor 5, ini aku copy paste dulu aja. Taruh sini. Nah, insert into MS Employee, oke. Ini ya kita sesuaikan 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Clem, Dean, Lethia, Tyrone, Shanda, oke. Male, male, female, male, male. Oke. 0975 2905 5175 848. Gitu. Habis itu ini aku coba run aja. Nah, ini aku kenapa error? Karena di MS Employee aku juga tadi di sini kita pakai yang ini ya, pakai yang apa? Kurung kurawal ini. Ini kita ganti aja. Jadi nggak ada kurung kurawalnya. Nih aku drop table. Terus aku create lagi. Oh, tapi dia ada foreign key ya.
Dia itu foreign key di employee ID. Mana employee ID? Nah, di sini ya, ini berarti kita pengen drop dulu juga si transaction headernya. Drop, drop. Itu reference foreign key. Ah, ini juga di drop dulu nih berarti. Karena si transaction ID-nya itu dia jadi foreign key yang transaction detail. Nah, ini kita berarti kita drop dulu. Terus baru drop yang transaction header-nya. Lanjut lagi baru drop yang MS employee-nya. Nah, habis itu ini kita tinggal create lagi aja, tapi jangan lupa diubah yang apa kurung awalnya jadi kayak gini manual semua ya. Kita execute aja. Terus ini yang drop-dropnya aku hapus ya. Wait, drop-dropnya aku hapus dulu aja. Terus baru kita jalanin lagi insert into-nya. Sip. Nah, ini baru bisa. Gitu. Iya, yang kalau mau insert MS employee, oh aku nge-lag ya. Sorry, aku ulangin ya. Pokoknya kalau mau insert MS employee, kalau kalian creatable-nya make yang kurung kurawal, itu urutan dropnya itu kalian drop yang transaction header dulu. Transaction detail, sorry. Transaction detail dulu, habis itu baru transaction header, habis itu baru MS employee. Terus baru nanti kalian create ulang yang si MS employee-nya. Gitu. Couldn't drop object MS customer because it is referenced by a foreign key constraint. Oh, itu kalau misalnya error message-nya itu berarti kamu harus drop yang foreign key ada customer ID-nya. Berarti di sini, transaction header. Iya, berarti transaction detail dulu di dropnya transaction header, terus baru yang MS customer itu ya. Terus baru yang MS employee kamu drop. Terus baru kalian run ulang aja yang label MS customer dan MS employee-nya. Suara aku patah-patah nggak by the way? Tadi yang error setelah dijalanin ini terus di-create ulang udah bisa belum? Buat insert di MS customer sama MS employee. Sekarang masih lag nggak ya by the way suaraku? Ya, ini paling aku tunggu sampai kalau misalnya kalian nggak ada apa? Kalau kalian ada yang nggak bisa insert intunya, ini paling aku tunggu sampai menit 9:07 ya atau 9:08. Gitu. Jadi pokoknya kalian urutannya drop transaction detail, terus transaction header, terus baru MS employee dan MS customer ya. Terus nanti kalian buat ulang, create table MS customer dan MS employee-nya, terus baru kita insert intunya. Gitu. Beda kalau suara aku patah-patah, kabarin ya. Sama yang insert intunya tadinya error, kalau udah bisa juga kabarin. Terus kita lanjut ke nomor 6. Oh, sekalian ini deh, sekalian nomor 6 sama 7 kalian bikin juga ya, cobain. Nomor 6 kan gampang ya, tinggal select all aja, select bintang. Terus kalau misalnya nomor 7 ini juga tinggal select bintang juga, tapi kita kasih where-nya. Ya, kita kasih filter. Ini kan kita udah belajar juga di session 3 ya. Ya, kita juga udah belajar di session 3 ini. Itu ini paling aku tunggu sampai menit 9:10 deh, boleh. 9:10 maksud aku. Ini aku tinggal ke toilet dulu juga ya, wait.
Oke, masih belum bisa ya? Yang transaction detail sama header udah di drop belum? Sama jangan lupa waktu pas di create table ulang, itu ini ya, dijadiin manual. Jangan ada kurung kurawalnya. Udah tadi oke. Ininya udah diganti belum? Kalau udah di create table ulang, terus coba di insert itu lagi. Waktu pas regexnya udah diganti, kabarin aku ya. Sama buat nomor 6 dan 7. Siapa ya? Nomor 6 Ryan deh boleh. Nomor 6 Ryan. Aku pengen jawaban dari Ryan. Sama nomor 7 aku coba pengen jawaban dari Naila ya. Simpel aja sih ini selek aja dua-duanya. Oh, oke oke nggak apa-apa nggak apa-apa. Yaudah kalau gitu nomor 6 um, 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 Patricia boleh deh Patricia. Oh, oke oke nggak apa-apa nggak apa. Yaudah kalau gitu nomor 6 sama 7 kita bahas aja nggak apa aman. Oke, ini udah dibantuin Kenzi ya buat nomor 6 betul. Ini aku copy paste dulu aja jawaban Kenzi ke query aku. 6. Betul ya, select bintang from MS Employee karena kita pengen tampilin semua tabel dan semua data di MS Employee. Ini kita run aja. Dan udah sama juga ya outputnya. Bentar aku annotate. Outputnya sudah sama yang ada di query-nya dengan yang di contoh soalnya. Gitu. Nah, terus lanjut lagi ke nomor 7. Kalau misalnya nomor 7, ini juga kita pakai select. Ini kita copy aja deh. Kita juga pakai select bintang from karena kita pengen tampilin semua tabelnya. Yaitu di MS Customer, tapi ya MS Customer. Tapi di sini kita pengen kasih filter. Halo, sorry guys, tadi ke disconnect. Bentar. Oke, ini aku ulangin dikit ya. Tadi Kenzi udah kasih jawaban buat yang nomor 6. Betul ya, select bintang from MS Employee. Dan waktu pas di run udah sama outputnya yang di query dengan yang di soal. Habis itu lanjut lagi ke nomor 7. Di sini kita pakai select bintang lagi karena kita pengen tampilin semua kolomnya ya yang ada di MS Customer. Tapi di sini kita pengen kasih filter. Kita pengen nunjukin data customer yang namanya itu cuman dirt literal. Nah, gimana? Jadi kita kasih filter pakai keyword where, terus kita sebutin nama kolomnya. Jadi yang nge-store nama itu kan ada di customer name ya. Nah, jadi di sini kita tulis customer name like. Nah, di sini kita masukin aja dirt literal. Nah, ini kalau misalnya aku run, juga dia sudah sama ya. Bentar ini aku zoom out. Nah, juga dia udah sama yang di query-nya di sini dengan yang di soalnya. Gitu itu buat nomor 6 dan 7. Mungkin buat nomor 4 sampai 7 tadi aku belum kasih waktu ngetik kayaknya ya. Itu kalian bisa
Ketik dulu aja. Sebentar. Ini aku kebawahin. Nah, Cial nomor 6 udah bisa. Aku nggak tahu apa yang salah dari yang insert MS customer. Yang insert MS customer, oke. Heeh. Di insert intunya udah bener sih. Error message-nya apa dia? Nomor 6 udah bisa tuh maksud kamu yang insert into MS employee berarti udah bisa ya? Tinggal yang MS customer, betul nggak? Mungkin bisa di copy paste. Oh ya, dah. Column name of or number supplied value does not match table definition. Oh, hah? Column name or number? Oke, wait. Jurnal 1, mail 74 Melvin. Poin, betul kok. Coba kamu ini, select bintang from deh, yang MS customer-nya. Dia munculin 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom nggak? Kalau munculin 6 kolom, kabarin aku ya. Oh iya, ha. Soalnya itu dari error message-nya dibilang kayak datanya katanya kebanyakan yang diinsert daripada kolom yang adanya. Oke, mungkin bisa di drop lagi dulu aja mas customer-nya terus create ulang ya biar ada DOB-nya. Itu. Terus hmm, aku paling tunggu sampai 9.20 ya buat kalian ketik yang nomor 4 sampai 7-nya. Gitu habis itu session kali ini udah sih itu aja. Kita pure bahas soal aja di session 5 ini. Nanti di session 6 berikutnya sama kode lu ya itu baru mulai query-query lagi yang baru. Nanti kalian bakal belajar query left, right, replace, gitu-gitu. Dan by the way, sebenarnya aku ini computer science sih, bukan IS ya. Tapi kalau misalnya di computer science, soal database-nya itu dia kayak gini yang aku contohin. Di quiznya itu nanti bakal kayak gini. Jadi dia bakal kalau insert data dia bakal ngasih tahu data yang diinsertnya apa, terus juga dia biasanya dikasih hint query. Sorry, ya hint query kayak gini. Ini aku annotate ya. Nah, biasa dikasih hint query. Hint query-nya ini tapi harus wajib digunain gitu. Walaupun misalnya ada cara lain. Misalnya kayak query like sama-sama dengan kan itu sama ya fungsinya gitu. Nah, walaupun dia ada cara lain dia tetap bisa apa namanya? Dia tetap harus gunainnya yang ini, yang dikasih hintnya gitu. Kalau nggak nanti dia dikurangin poin walaupun jawabannya outputnya sama gitu. Aku nggak tahu sih kalau soal information system gimana. Cuman kalau di computer science kayak gitu ya. Gitu. Udah aman, aman, sip. Gitu. Sesi berikutnya kapan? Sesi berikutnya kapan ya? Bentar, aku lupa juga. Kita lihat di ini ya, course outline. Wait, coba aku buka course outline-nya. Hmm, 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 hmm. Bentar ya, notes, course outline, database. Sesi berikutnya itu di 10 Maret. Gitu, itu buat session 6 gitu ya. Kecuali kalau misalnya kode lu ada info lagi di session 6-nya barangkali lebih cepat karena dia kemarin ngundur nanti paling diinfoin di Discord ya. Tapi kalau misalnya on track course outline nanti kita bakal ada session lagi di 10 Maret gitu. Sampai sini buat soalnya ada yang mau ditanyain nggak? By the way nanti kalau misalnya kalian ada quiz kayak udah deket gitu, aku nggak tahu sih di information system ini ada labnya kan ya? Biasa ada quiz nggak di session 6? Pokoknya di pertengahan session gitu. Session 6 ya, ha. Oke, nanti kalau udah deket-deket session 6 ada quiz terus kalian mau soal latihan kayak gini,
Nanti bisa PC aku aja, aku ada banyak sih harusnya, Bang, soalnya. Kayak gini. Tapi yang bekas computer science ya. Tapi harusnya mirip-mirip juga kok sama yang information system. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu buat session kali ini? Ini aku save dulu deh. Alright, kalau misalnya sudah aman semua, nggak ada yang mau ditanyain, paling ya session kali ini udah selesai sih ke course outline-nya. Paling aku izin end meeting for all ya semuanya. Makasih ya semuanya yang udah join dan yang udah bantu jawab. Thank you.